Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 886. Aku melihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Kemudian, Jin Yuyao tidak memikirkannya lagi. Dengan raungan pembunuhan datang dari mulutnya, cahaya putih dari punggung kepalanya lebih menyilaukan dan bersinar di Lin Ming. Bahkan, dia sudah memiliki penghakiman di hatinya. Bahkan jika Lin Ming bisa pergi dengan pertama kalinya, dia tidak akan pernah bisa berhenti untuk kedua kalinya. Ini kedua kalinya cahaya suci, dia sudah memberikan 80% kekuatannya. Dia tidak menggunakan keterampilan cahaya suci yang kuat bahkan ketika dia bersaing dengan pemimpin Sekte Kunlun. Tetapi begitu itu dipraktikkan, bahkan pemimpin Sekte Kunlun harus menghadapinya dengan hati-hati. Adapun Lin Ming, yang hanya setengah langkah kekuatan spiritual, ketika menghadapi tembakan keduanya, tentu saja hanya ada satu cara untuk mati. Setelah dia menunjukkan cahaya suci lagi, dia memandang Lin Ming tidak jauh, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Lin Ming, berhati-hatilah. Melihat bahwa kali ini kekuatan cahaya suci jelas lebih kuat daripada berkali-kali, Patriark dan ketiga tetua tidak dapat membantu mengubah warna dan berseru. Melihat ini, Jin Yuyao masih bersenandung, aku sudah mengeluarkan 80% kekuatan cahaya suci, kamu akan mati, Tetapi ketika dia baru saja mengatakan kalimat ini, seluruh orang tiba-tiba tertegun. Untuk sesaat, matanya sepertinya menatap Lin Ming. Sebenarnya, tepatnya, itu melihat cahaya hitam di luar Lin Ming. Adalah untuk melihat bahwa lampu hitam di luar tubuh Lin Ming lebih intens, dan kemudian mengembun ke dalam bola, peregangan, memutar dan bergulir. Untuk sesaat, Jin Yuyao tidak tahu apakah dia memiliki ilusi atau tidak. Dia bisa mendengar suara rendah darinya. Pada saat yang sama, penampilan lampu hitam ini dengan mudah menghalangi cahaya suci keduanya. Tidak hanya itu, cahaya hitam tiba-tiba tampak hidup. Tiba-tiba, itu bergerak menuju Jin Yuyao. Bersenandung. Melihat ini, Jin Yuyao kembali ke dirinya sendiri dengan ham yang dingin. Namun, dia juga bisa merasakan keanehan cahaya hitam. Akhirnya, dia tidak berani ceroboh, jadi dia dengan cepat menampilkan semua kekuatannya. Untuk sesaat, Jin Yuyao diselimuti cahaya putih. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi sekelompok cahaya putih. Momentum ini juga merupakan serangan instan menuju cahaya hitam. Saat berikutnya, Bang, Anda dapat melihat momentum ini dan kelompok cahaya hitam ini langsung menabrak. Untuk sesaat, badai besar muncul dan beliau di sekitar. Bahkan Lin Ming hampir tidak bisa berdiri sebentar. Ketika badai menghilang dan Lin Ming memandangnya lagi, Jin Yuyao masih diselimuti cahaya putih, tetapi pada saat ini, dia sudah bisa melihat sosok Jin Yuyao. Dan cahaya hitam telah kembali ke Lin Ming, masih peregangan, memutar dan rolling, tampak sangat aneh. Tapi itu aneh. Lampu hitam benar-benar blok cahaya suci Jin Yuyao, yang membuat Lin Ming bahagia. Kali ini, dia akhirnya menyadari kekuatan gelap terang yang dipancarkan oleh 9 timbangan. Tampaknya setelah memasuki Kunlun Mountain, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, yang sudah pasti. Pada saat ini, mata Jin Yuyao dalam cahaya putih akhirnya menunjukkan jejak ketakutan. Melihat lampu hitam, dia tidak bisa membantu bertanya. Bocah, sihir macam apa yang kamu praktikkan? Itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak hanya memblokir kekuatan 80% saya dari cahaya suci, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang saya. Petik 1. Bahkan, Jin Yuyao tidak mengatakan sepatah kata pun. Untuk memblokir cahaya hitam dari serangan grup ini, dia baru saja menampilkan cahaya suci. Jika ini tidak bisa menghalangi cahaya hitam, maka dia terluka parah saat ini. Menurutnya,
bahkan pemimpin Sekte Kunlun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak terkejut. Melihat pertanyaan Jin Yuyao seperti ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, saya bisa melihat bahwa apa yang disebut murid Sekte Kunlun tidak bisa melakukan ini. Dengan kekuatan ini, mereka berani mendikte di antara klan naga, dan mereka tidak takut untuk kehilangan wajah Kunlun Sek. Petik 1. Anda melihat komentar sarkastik Lin Ming, Wang Yiyuan dan Cui Sikun, dua murid Kunlun, pada awalnya marah, tetapi mereka tidak berdaya sejenak. Memang, ketika Lin Minggang tiba-tiba memblokir cahaya suci kedua Jin Yuyao, mereka terkejut. Ketika kelompok cahaya hitam mengambil inisiatif untuk menyerang Jin Yuyao, mata mereka melebar, menunjukkan tampilan seperti melihat hantu. Jin Yuyao adalah saudara perempuan bela diri yang lebih tua dan seorang murid elit dari Sekte Kunlun. Tidak perlu dikatakan bahwa dia kuat dan luar biasa di antara para murid elit. Dia telah dilatih oleh pemimpin Sekte Kunlun sebagai penerus. Itu bisa dilihat dari ini bahwa identitas dan kekuatan Jin Yuyao begitu kuat. Tapi sekarang dua gerakan berturut-turut Jin Yuyao gagal membiarkan Lin Ming merusak rambut, dan cahaya hitam yang aneh juga menyerang Jin Yuyao. Untuk sementara waktu, Jin Yuyao terpaksa menggunakan 100% dari kekuatan cahaya suci. Untuk sesaat, Wang Yiyuan dan Cui Sikun tidak terkejut. Beraninya kau membenci murid Kunlun. Melihat pembukaan Lin Ming, Jin Yuyao tampaknya marah sejenak. Cahaya dingin di matanya berkedip, mengungkapkan penampilan yang dia ingin telan Lin Mingsheng segera hidup. Lin Ming juga tersenyum keren, haha, murid-murid Kunlun bukan apa-apa. Di mataku, mereka adalah sekelompok massa. Petik 1. Setelah jeda, mata Lin Ming melintasi jejak semangat pembunuhan. Kamu baru saja bergerak, sekarang giliranku. Sebelum kata-kata jatuh, lampu hitam sudah mencakup Lin Ming. Wah, Lin Ming mengikuti flash dan bergegas ke Jin Yuyao. Bahkan, Lin Ming secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Jin Yuyao jauh lebih kuat daripada miliknya, tetapi ini sedikit lebih buruk daripada pedang tanpa nama. Jika dia tidak bisa mengalahkan Jin Yuyao, maka jika dia bertemu dengan pedang tanpa nama lagi, meskipun dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti akan kalah. Jika dia bisa mengalahkan Jin Yuyao sekarang, itu akan berbeda. Mungkin dia bisa mengalahkan Jian Ming. Jangan impulsif, Lin Ming. Mata konyol, sekarang melihat Lin Ming bahkan berani mengambil inisiatif untuk menyerang, Patriark dan tiga tetua tidak bisa membantu tetapi mata konyol, berseru serangkaian. Tapi sudah terlambat. Lin Ming bergegas ke Jin Yuyao. Dia memukul Jin Yuyao secara langsung. Tapak tangan Lin Ming juga ditutupi dengan cahaya hitam yang sangat kuat, memancarkan bau yang sangat mengerikan dan aneh, seperti mulut yang mengerikan, yang akan menelan semuanya kapan saja. Kali ini, Jin Yuyao akhirnya merasakan kengerian dan keanehan cahaya hitam. Wajahnya berubah. Untuk sesaat, rasa sakitnya dengan cahaya hitam menjadi lebih kuat. Bab 887. Pada saat ini, dia bisa benar-benar yakin bahwa dia telah melihat cahaya hitam semacam ini pada waktu dan tempat tertentu. Gagasan ini juga melintas dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak tahan memikirkannya lagi. Kemudian dia mendengar suara teriakan. Palem Lin Ming telah memukulnya secara langsung. Apa yang membuatnya marah tiba-tiba adalah bahwa saya tidak tahu apakah Lin Ming memaksudkannya atau tidak, jadi saya melihat bahwa telapak tangan Lin Ming ditujukan pada dadanya. Hooligan, matanya tampak penuh dengan api. Jin Yuyao berteriak dengan marah dan menamparkan tangannya. Saat berikutnya, kedua tangan itu bertabrakan. Langkah, langkah. Untuk sesaat, Jin Yuyao mundur 5 atau 6 langkah. Langkah, langkah. Untuk sesaat, Lin Ming mundur lebih, setidaknya selusin langkah. Ketika Lin Ming berdiri diam, matanya melintasi warna yang bermartabat, dan dia berkata dalam hatinya. Kekuatan wanita ini tidak sebagus Jian Mingming, tapi dia jauh lebih kuat daripada dua pria dan patriark lainnya.
Petik 1. Untuk sesaat, rasa perang naik pada tubuh Lin Ming, dan dia memandang Jin Yuyao tidak jauh. Menghadapi mata Lin Ming tanpa alasan, Jin Yuyao tiba-tiba membangkitkan, dan kemudian dia menjadi lebih marah. Memang benar bahwa dia sudah memiliki kekuatan 5 tingkat ranah spiritual, dan Lin Ming hanya setengah dari kekuatan ranah spiritual. Menurutnya, kesenjangan antara dia dan Lin Ming seperti perbedaan dunia. Tetapi di mata Lin Ming, sejenak, dia juga menunjukkan jejak ketakutan. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak lebih marah? Menurut pendapatnya, jika bukan karena cahaya hitam yang aneh di luar Lin Ming, dia akan membunuh Lin Ming secara langsung. Mati. Petik 1. Kemudian, Jin Yuyao secara alami marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Ming. Pada saat ini, dia tiba-tiba dapat menyadari bahwa cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming tidak bisa bertahan lama, jika tidak, lampu hitam akan terlalu jauh. Untuk sesaat, dia benar. Pada saat ini, Lin Ming juga dapat merasa bahwa kekuatan cahaya hitam telah banyak melemah. Setelah dia mencoba memasukkan Tian Lingqi ke dalam cabang, tidak ada cahaya hitam pada 9 sisik. Melihat ini, Lin Ming secara alami mengerti bahwa cahaya hitam yang dipancarkan oleh 9 sisik tidak terbatas. Pada saat ini, menyaksikan serangan Jin Yuyao atas inisiatifnya sendiri, Lin Ming bangun. Tiba-tiba, lapisan 6 warna cahaya berkedip di luarnya, yang merupakan cahaya gelap, keemasan, hijau, merah dan kuning. Dia telah menyerap aura yang cukup dan menguasainya. Pada saat ini, lapisan cahaya ini secara alami akan menjadi 6 warna. Sehat. Saat melihat aktivitas Lin Ming yang tiba-tiba dari 6 jenis aperture perlindungan aura, Jin Yuyao terpana sejenak. Dia sepertinya terkejut. Bocah ini telah melawan langit, dan telah mengendalikan 6 jenis aura. Bagaimana dia melakukannya? Secara alami, Jin Yuyao adalah murid dari Sekte Kunlun. Dia memiliki berbagai pengetahuan. Secara alami, dia tahu bahwa berbagai jenis aura akan bertentangan di tubuhnya. Jika 6 jenis aura ada di tubuhnya pada saat yang sama, seorang praktisi seni bela diri akan diledakkan berkeping-keping di bawah konflik aura. Bocah ini tidak hanya bisa menguasai sihir yang mengerikan dan aneh ini, tetapi juga mengendalikan 6 jenis aura pada saat yang sama. Apa asal-usulnya? Untuk sesaat, Jin Yuyao tidak dapat membantu tetapi merasa bahwa identitas Lin Ming harus lebih dari sekadar anggota aliansi anti dunia atau keberadaan gelap dunia barat. Namun, pada titik ini, dia benar-benar salah. Lin Ming bukan anggota organisasi Liga Pemusnahan maupun keberadaan gelap dunia barat. Namun, dia mulai memiliki sedikit keingintahuan tentang Lin Ming yang benar. Gagasan dalam pikiran melintas, dan Jin Yuyao bergegas ke Lin Ming dulu. Kali ini, tangannya sederhana, dan dia bisa menembaknya dengan satu tangan. Benar saja, di bawah tangannya, dia langsung memecah 6 warna cahaya di luar tubuh Lin Ming. Ketika dia melihat tangannya akan menabrak Lin Ming, tiba-tiba, lampu emas yang mempesona melintas. Sebelum Jin Yuyao bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, sebuah dentang terdengar. Palemnya seperti memukul beberapa logam, yang menyebabkan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya. Wah, untuk sementara waktu, Jin Yuyao alert, retret instan, ketika dia memperbaiki mata untuk melihat, tidak bisa membantu tetapi mata konyol. Ini untuk melihat bel emas besar di tubuh Lin Ming. Dia baru saja menembus 6 warna cahaya di luar tubuh Lin Ming dan menabrak bel emas dengan satu tangan. Jar bel golden. Jin Yuyao tidak bisa membantu berseru, dan kemudian tiba-tiba datang ke sesuatu, kamu adalah murid Shaolin. Petik 1. Sejenak, Lin Ming tidak berbicara. Tiba-tiba, pedang terbang ditembakkan. Dalam sekejap terbang instan dan tak terhitung jumlahnya berpisah. Dalam ledakan suara, dia menembak Jin Yuyao. Keterampilan lampu pedang 3 poin dari Qingcheng Sekte, Anda adalah murid dari Sekte Qingcheng. Melihat ini, Jin Yuyao secara alami mengenalinya untuk pertama kalinya,
tetapi kemudian dia tidak bisa tidak terlihat konyol. Orang ini tampaknya menjadi anggota Liga Pemusnahan, keberadaan gelap di dunia barat. Bagaimana dia bisa menjadi murid Shaolin atau murid Qing Cheng? Untuk pertama kalinya, tidak hanya Jin Yuyao yang bingung, tetapi Wang Yiyuan dan Cui Sikun bingung ketika mereka melihat Lin Ming sering bergerak. Biarkan kamu melihatnya lagi. Petik 1. Hujan pedang terbang menembak Jin Yuyao. Setelah Lin Ming mengambil kembali penutup lonceng emas, lampu emas ringan melintas, dan dalam sekejap dikondensasi ke dalam lightsaber. Pedang surga dan manusia di paviliun pedang Sekte Qing Cheng. Melihat adegan seperti itu, Jin Yuyao mengenalinya untuk pertama kalinya. Kali ini, dia benar-benar bingung. Untuk sementara waktu, bahkan hujan pedang terbang telah menyerangnya. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Kemudian lightsaber besar telah menembaknya. Tidak baik. Melihat ini, wajah Jin Yuyao tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia mengertakkan giginya, bocah ini dengan sengaja. Dia mengganggu pikiranku. Tidak baik. Jin Yuyao tiba-tiba ke titik ini, mata instan tidak bisa membantu tetapi terbuka. Pada saat ini, seorang sosok telah goyang, muncul di depannya. Seorang telapak tangan terus membesar di hadapannya. Hujan pedang terbang telah menghalangi jalannya, dan lightsaber juga ditembak dengan cepat. Sejenak, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Saya hanya bisa menonton telapak tangan ini dan memukulnya secara langsung. Dalam waktu singkat, kekuatan cepat bergegas ke tubuhnya, menyebabkan gelombang darah di tubuhnya. Saya hampir tidak bisa menahan seteguk darah. Buruk. Pada saat berikutnya, wajah Jin Yuyao sangat berubah. Dia melihat bahwa ada jejak cahaya hitam di telapak tangan Lin Ming yang tiba-tiba membingungkannya. Dari pengalaman Wang Yiyuan dan Cui Sikun, dia dapat melihat bahwa cahaya hitam dapat merusak aura cahaya dan telapak tangan. Sekarang cahaya hitam berliku-liku di sekelilingnya, dan itu tidak bisa langsung membacanya. Di bawah ketakutan ini, Jin Yuyao merasa bahwa hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bab 888. Pada saat yang sama, ketika lampu hitam melilit, seorang palpitasi besar juga tiba-tiba muncul dari hati Jin Yuyao ini. Seperti perasaan yang kuat, seperti kilatan inspirasi, membuat Jin Yuyao akhirnya ingat kapan dan di mana ia melihat cahaya hitam. Ini adalah kekuatan dari 9 naga bercakar, terang kehancuran. Segera setelah itu, Jin Yuyao tidak bisa membantu berseru, dan wajahnya juga sangat luar biasa. Melihat bahwa Jin Yuyao itu terjerat oleh cahaya hitam, wajahnya berubah banyak. Akhirnya, ia tampaknya sadar berseru. Lin Ming juga tertegun dan bergumam. Kekuatan 9 mencakar naga ajaib adalah cahaya dari kehancuran. Tentu, Lin Ming sudah tahu tentang kekuatan sihirnya. Tapi apa 9 naga bercakar ini? Apa terang kehancuran? Melihat bahwa Jin Yuyao tidak bisa bergerak, Lin Ming tidak khawatir sejenak. Dia tampak sangat tertarik dan berkata, "Beauty, tampaknya Anda tahu jenis cahaya hitam. Jika Anda memberitahu saya apa cahaya hitam ini, mungkin aku akan membiarkan Anda pergi kali ini begitu aku sedang dalam suasana hati yang baik." Petik 1. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh datang dari mulut Jin Yuyao ini, dan ledakan cahaya putih hampir seperti air keluar dari dirinya. Dengan cahaya putih yang keluar, momentum kuat lebih dari 10 kali keluar dari Jin Yuyao dalam sekejap. Momentum ini mengalahkan cahaya hitam pada Jin Yuyao untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga merasakan momentum seperti yang mengerikan. Tubuhnya tampaknya terbang mundur tanpa sadar. Setelah terbang mundur selama lebih dari 20 meter, tubuhnya jatuh dan kakinya turun ke bumi. Adapun Patriark dan 3 tetua, mereka telah menunjukkan tampilan yang menganga melihat Jin Yuyao. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Jin Yuyao ini sedang menatap Lin Ming,
Anda benar-benar mengendalikan seperti hal yang mengerikan itu ini. Oke, jika Anda tidak pergi ke Kunlun Gunung selama Anda melangkah ke Kunlun Mountain, kamu akan mati. Pergi. Ketika datang ke akhir, Jin Yu Yao hanya berkedip pergi dan menghilang. Tentu, Wang Yiyuan dan Cui Sikun hilang dengan cepat. Adapun apa yang dikatakan Jin Yu Yao, Lin Ming secara alami tahu apa maksudnya. Tidak diragukan lagi, ia berarti gelap terang 9 sisik pada permukaan cabang. Tapi Jin Yu Yao tiba-tiba meledak momentum yang mengerikan, mengalahkan cahaya hitam melilit tubuhnya, dan menghilang seketika. Lin Ming tidak bisa mengejar bahkan jika ia ingin. Bahkan jika dia tidak, dia mungkin tidak dapat menaklukkan Jin Yu Yao lagi, dan kemudian bertanya apa dia ingin tahu. Untuk sesaat, dia tidak bisa tahu situasi yang tepat dari cahaya hitam. Lin Ming bergumam, 9 mencakar naga ajaib cahaya kehancuran. Kemudian sedikit menggelengkan kepalanya, dari nama, itu sangat handal. Petik 1. Lin Ming, katakan dengan jujur, mana cahaya hitam Anda berasal? Pada saat ini, Patriark dan 3 tetua datang ke Lin Ming pada waktu yang sama. Patriark juga menunjukkan wajah yang bermartabat untuk pertama kalinya. Melihat ini, Lin Ming bertanya, mengapa, pemimpin klan, apakah Anda berpikir bahwa jenis cahaya hitam adalah apa yang dikatakan Jin Yu Yao tentang kekuatan sihir dari 9 naga ajaib mencakar, terang kehancuran? Nada Patriark ini sedikit meningkat, dan ia bertanya, Lin Ming, yang harus Anda pernah ke dinding dalam hutan Yuhe, dinding bagian dalam hutan Yohe. Lin Ming tertegun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, Patriark, apakah Anda memikirkan sesuatu dari kalimat Jin Yu Yao sekarang? Tampaknya dia tidak mendengar kata-kata Lin Ming. Patriark sedikit menundukkan kepalanya. Matanya melintas dengan pandangan berpikir, dan dia sepertinya berkata pada dirinya sendiri. Cahaya hitam itu benar-benar aneh dan mengerikan. Ini juga memberi orang rasa palpitasi yang tidak bisa dijelaskan. Itu juga kuat. Ini benar-benar seperti cahaya kehancuran dalam legenda. Jin Yu Yao, sebagai murid Sekte Kunlun, mengatakan hal yang sama. Tampaknya dia tidak bisa salah. Namun, tidak ada yang bisa mengendalikan cahaya kehancuran, dan Lin Ming tidak terkecuali. Melihat ketidakhadiran Patriark, dia bergumam, bagaimana bisa Lin Ming tidak melihatnya? Patriark benar-benar mengetahui sesuatu tentang cahaya hitam. Sekarang, setelah sedikit berpikir, dia akhirnya mengambil cabang. Sebelumnya, ia juga menyadari misteri yang kuat dan keanehan cabang ini, dan memutuskan untuk tidak mengeluarkannya dengan mudah. Tapi sekarang cabang lebih dan lebih kuat, misterius dan aneh. Di permukaan, itu telah tumbuh skala. Lin Ming tidak tahu tentang semua ini. Saya khawatir dia tidak bisa mengetahuinya dengan kata-katanya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Ming secara alami mengeluarkan cabang dan bertanya kepada Patriark dan ketiga tetua untuk melihat apakah mereka saling kenal. Setelah mengambil cabang, Lin Ming berkata, pemimpin klan, 3 tetua, sebenarnya cahaya hitam itu bukan apa yang saya praktikkan, tetapi dari cabang. Tepatnya, itu berasal dari 9 sisik di permukaan cabang. Petik 1. Untuk sesaat, Patriark mendadak tiba-tiba dan berkata, benar. Cahaya kehancuran bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan orang. Cabang ini, warna keraguan-raguan muncul di wajahnya. Kemudian Patriark membentangkan tangannya dan mengambil cabang di tangan Lin Ming. Patriark melihatnya berulang kali dan menyentuhnya lagi. Warna kejutan di wajahnya menjadi semakin intens. Melihat ini, kata Lin Ming dalam hatinya, Patriark, tahukah Anda apa ini? Pada saat ini, mata Patriark melebar dan melintas dengan warna yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal semacam ini muncul di dunia sekuler? Petik 1. Setelah jeda, pemimpin klan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ming. Dia sangat bersemangat dan berkata dengan suara keras, Lin Ming, katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan hal ini? Pada pemikiran kedua,
Lin Ming merasa bahwa dia tidak dapat mengatakan keberadaan metode pernapasan, tetapi ia juga memberi tahu sebagian kebenaran, dengan mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja melihatnya di gudang obat keluarga Zheng di kota Haizu. Pada saat itu, Lin Ming pergi ke gudang kedokteran keluarga Zheng untuk mendapatkan obat, dan menemukan bahwa cabang dicampur dengan semacam obat herbal Cina bernama Pelodendron amuasense. Secara alami, ini adalah situasi nyata pada saat itu. Apa yang disembunyikan Lin Ming adalah metode pernapasan yang ditemukan cabang ini, bukan dia. Oh, dicampur dalam obat herbal Cina. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Ming, mata patriark melintas warna aneh untuk sementara waktu, yang juga tidak jelas. Pada akhirnya, patriark hanya berkata, mungkin itu secara tidak sengaja dicampur sebagai bahan obat. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak dapat membantu mengatakan, patriark, saya selalu merasa bahwa cabang ini bukan hanya cabang. Saya belum pernah mendengar tentang pohon apapun yang tumbuh timbangan pada esensi. Apa-apaan ini? Patriark mengangguk, tidak ada pohon yang bisa menanam timbangan. Petik 1. Setelah jeda, mata patriark melintas, jika saya benar, ini bukan cabang, tetapi kerangka binatang. Petik 1. Bab 889. Tulang hewan. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening. Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia sedikit tertegun. Apakah itu kerangka naga? Memang benar bahwa Jin Yu Yao hanya mengatakan bahwa cahaya hitam adalah kekuatan sihir dari 9 mencakar naga ajaib, terang kehancuran. Sekarang, selain kata patriark ini, cabang ini mungkin adalah kerangka dari 9 naga bercakar bahwa Jin Yu Yao kata. Untuk sesaat, patriark tidak yakin. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sisik pada itu, dan berkata, hal ini dapat tumbuh sisik, dan timbangan dapat memancarkan cahaya hitam. Ini harus menjadi kerangka 9 naga bercakar bahwa Jin Yu Yao kata. Tapi Jin Yu Yao tiba-tiba meninggalkan. Jika Anda dapat meminta lagi, mungkin dia bisa memberitahu lebih lanjut tentang hal itu. Petik 1. Akhirnya, patriark tampaknya enggan untuk bagian. Dia melihat di cabang dan kemudian menyerahkannya kembali ke Lin Ming. Lin Ming, jika Anda menempatkan diri ke L ini, jangan menganggapnya sebagai ke L, hanya karena cabang, dan jangan biarkan orang luar tahu itu mudah, terutama orang-orang Lingwu yang mengubah dunia rohani. Petik 1. Tentu, Lin Ming menempatkan cabang pergi. Setelah mengumpulkan cabang, Lin Ming langsung berpikir tentang pertanyaan penting dan meminta patriark. Patriark, sekarang Anda bertanya apakah saya telah ke dinding dalam hutan Yuhe. Apakah KL ini datang dari itu? Untuk sementara waktu, patriark hanya menghela napas dan tidak banyak bicara. Tampaknya ia tidak ingin berkomentar banyak. Kemudian, patriark mengatakan, hari ini adalah waktu untuk pergi ke Kunlun Gunung. Ini saatnya untuk mulai. Petik 1. Kemudian dia melihat 2 keputusan Kunlun di tangannya, dan kemudian di 3 tetua. Seolah-olah mereka tahu satu sama lain, 3 tetua pertama berkata, patriark, masih banyak urusan di klan. Aku tidak bisa pergi ke Kunlun Gunung tanpa menyelesaikan mereka. Petik 1. Sebelah 4 tua-tua juga menggelengkan kepalanya, patriark, aku tidak bisa pergi. Kemudian langsung mengatakan, patriark, tua adalah yang paling cocok untuk menemani Anda ke Kunlun Gunung. Petik 1. Sehat. Setelah patriark sedikit mengangguk, ia berkata kepada tua, tua, kau dan aku akan pergi ke Kunlun Gunung bersama-sama. Petik 1. Ya, tua itu menjawab dengan cepat, dan matanya yang penuh dengan kegembiraan dan ekstasi. Kemudian, Nenek Tong, Wu Sunyi, Gu Dongman dan Tang Wenbing juga keluar. Mereka semua tampak bersemangat. Patriark, bagaimana kita bisa Kunlun Gunung? Wu Sunyi tampak sedikit cemas dan bertanya. Untuk sesaat, mata Lin Ming juga menunjukkan rasa keingintahuan. Pemimpin klan menunjukkan tampilan misterius dan berkata sambil tersenyum, tidak khawatir. Selain saya,
Ada 2 orang di Yanjing yang ingin memimpin tim untuk Kunlun Gunung. Ketika semua orang tiba, mari kita pergi bersama-sama. Berbicara tentang ini, Patriark melihat ke kanan, berbicara tentang Cao Cao, Cao Cao akan tiba. Petik 1. Pada saat yang sama, orang lain juga merasakan sesuatu dan melihat bersama-sama masa lalu. Saat berikutnya, sikat Anda akan melihat angka yang tak terhitung jumlahnya muncul hampir tanpa urutan. Untuk Lin Ming, hampir setengah dari mereka adalah kenalan. 2 yang pertama adalah Menteri Huaan dan Deng Xiaoxing, masing-masing dengan tim. Menteri Huaan secara alami anggota dari Huaan. Yan Jiadong, Liu Ren dan Wan Jizeng, para menteri wakil 3 dari Huaan, di antara mereka. Bian Yantao dan Bian Yanwen juga ada. Selain itu, ada 4 anggota Huaan antaranya Lin Ming tidak tahu. Dengan kata lain, ada 10 orang di sisi Menteri Huaan, termasuk Menteri Huaan. Adapun Deng Xiaoxing, mereka berasal dari keluarga aristokrat Yanjing, termasuk Xie Bozong dan Su Sanmin, dan ada lebih dari 20 anggota keluarga lainnya, termasuk pria dan wanita, yang memiliki setidaknya 5 tingkat kekuatan dalam lingkungan kondensat. Deng Xiaoxing tampaknya memiliki hampir 30 orang di sini. Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami tidak bisa ikut dengan mereka. Lin Ming meminta mereka untuk tinggal dan merawat Long Xueni, Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Setelah pemimpin klan pergi, mereka juga pergi. Kejutan Lin Ming, di bawah kepemimpinan Patriark, Menteri Huaan dan Deng Xiaoxing, ia datang ke hutan bambu di pinggiran kota. Secara alami, Lin Ming tidak asing dengan hutan bambu ini. Disinilah dia pergi ke keluarga pertapa. Namun, setelah memasuki hutan bambu, Lin Ming tahu bahwa dia tidak akan pergi ke keluarga pertapa, karena Patriark, Menteri Huaan dan Deng Xiaoxing pergi ke arah yang berlawanan. Hanya beberapa menit kemudian, kabut tipis muncul di depan hutan bambu. Patriark, Menteri Huaan, dan Deng Xiaoxing pertama kali masuk tanpa ragu-ragu. Lin Ming dan lainnya secara alami mengikuti. Sehat. Dalam perasaan Lin Ming, setelah memasuki kabut, dia menyapu jarak kurang dari puluhan meter. Ketika kabut menghilang dan pandangannya tiba-tiba mencerahkan, Lin Ming menemukan dirinya di alun-alun. Skuer setidaknya 5 atau 6 bidang sepak bola. Tampaknya tiba-tiba muncul di antara pegunungan. Memang benar bahwa Lin Ming melihatnya saat ini, dikelilingi oleh rolling green hills. Pendapat dalam Lin Ming, alun-alun itu sendiri juga sangat sederhana. Tanah diaspal dengan batu giok putih. Di tepi alun-alun, ada 18 pilar batu panlong, yang tebal dan tipis. Mereka terlihat setinggi 20 meter. Melihat adegan seperti itu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia telah membuka matanya. Gambar jenis ini biasanya hanya muncul di film dan seri TV fantasi, Fairy dan Knight Errant. Tanpa diduga, ada tempat seperti itu pada kenyataannya. Tentu saja, di alun-alun saat ini, selain kelompok orang Lin Ming, sudah ada banyak orang yang berdiri dalam gelap. Sekilas, setidaknya ada 6 atau 700 orang. Di antara mereka, sekelompok orang tampaknya menonjol. Mereka semua wanita muda dan cantik. Dengan mata sengit Lin Ming, mereka dapat melihat untuk pertama kalinya mereka semua dalam kondisi sangat baik. Mereka melihat dari usia awal mereka ke usia 70-an. Mereka adalah murid EMEI. Petik 1. Melihat mata Lin Ming memandang sekelompok wanita muda dan cantik, Patriark menunjukkan senyum yang tak dapat dijelaskan di matanya dan menyarankan. Semua murid perempuan dari sekolah EMEI mempraktikkan King Xinjing dan memiliki temperamen luar biasa. Mereka sangat menarik bagi lawan jenis. Dengan kemampuan Anda, luar biasa untuk berbicara dengan mereka di masa lalu. Mungkin 1 atau 2 dari mereka akan menyukai Anda sekaligus. Petik 1. Haha, itu bagus. Ya, namun, ketika kata-kata ini telah mencapai mulut Lin Ming, pada saat ini, Lin Ming tidak dapat membantu tetapi menelannya kembali. Pada saat ini, ada yang tajam,
pedang seperti memandangnya. Secara alami, tidak akan ada yang kecuali Wu Sunyi. Setelah itu, Wu Yanyi juga berkata, Lin Ming, sang patriark benar. Saya dapat melihat bahwa semua murid wanita dari EMEI Sekte memiliki temperamen luar biasa dan sosok yang luar biasa. Bukan hal yang baik untuk mengobrol dengan mereka dengan kemampuan Anda. Bahkan jika Anda dapat terhubung dengan 4 atau 5 dari mereka. Jangan linglung. Pergi dengan cepat. Petik 1. Bahkan, tidak apa-apa bagi Wu Yanyi untuk tidak mengatakan ini. Segera setelah dia mengatakannya, Lin Ming berhenti berbicara dengannya. Matanya dengan cepat berpaling dan dia berkata, haha, pada kenyataannya, mereka semua biasa-biasa saja dan vulgar. Mereka tidak sebagus Patriark dan Sunyi. Petik 1. Bab 890. Mendengar ini, Patriark itu sedikit sedih untuk sementara waktu. Glip. Wu Sunyi menatap Lin Ming, tapi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika mata Lin Ming berpaling, dia tidak bisa membantu tetapi makan. Dalam kelompok orang lain, dua tokoh yang akrab muncul di depan mata Lin Ming. Kedua orang ini adalah Jian Mingming dan salah satu muridnya Pan Cheng, dan ada banyak orang di sekitar mereka. Menurut pendapat Lin Ming, orang-orang ini tidak boleh menjadi murid Paviliun Changjian Sekte King Cheng, tetapi juga murid-murid Sekte King Cheng. Sepertinya dia melihat. Hati pedang yang tak bernama merasakan sesuatu. Dia mendongak sedikit. Dalam sekejap, matanya tampak memiliki cahaya keemasan ringan. Dalam sekejap, dia menembak seperti dua lightsabers. Namun, momentum ini, dengan tangan nenek anak di dekatnya, cahaya kuning muda jatuh pada Lin Ming, dan kemudian secara alami memisahkan diri. Sikat, sikat. Saat berikutnya, dengan suara mendobrak udara, saya melihat Jian Ming dengan Pan Cheng dan murid-murid lain dari Sekte King Cheng, yang sudah muncul di depan Lin Ming dan lain-lain. Saat melihat Lin Ming, Pan Cheng pertama kali menunjukkan ekspresi menggertakkan giginya dengan kebencian. Melihat Lin Ming, dia mengucapkan kata demi kata. Kamu benar-benar cukup berani untuk berani pergi ke Gunung Kunlun. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Ketika Anda sampai di Gunung Kunlun, Anda harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 1. Ketika datang ke terakhir kali, Pan Cheng tampaknya memiliki titik lain untuk melihat nenek anak berikutnya. Untuk sesaat, dia tanpa ekspresi dan tampaknya tidak memperhatikan orang-orang yang tidak dikenal. Dalam hal ini, Jian Mingming dan lain-lain secara alami menggerogoti gigi mereka diam-diam. Tentu saja, mereka telah menghukum Nenek Tong sampai mati di hati mereka. Selama mereka menunggu Nenek Tong memasuki Gunung Kunlun, banyak murid Sekte King Cheng akan mati begitu mereka dikepung. Pada saat ini, menghadap pedang tanpa nama dan lain-lain, Lin Ming sejenak tersenyum dingin, dan kemudian berkata, saya katakan, Anda tidak perlu menunggu untuk memasuki Gunung Kunlun. Jika Anda memiliki kemampuan, maka Anda dapat melakukannya. Jika Anda memiliki kemampuan, saya tidak keberatan Anda membunuh saya sekarang. Setelah jeda, Lin Ming juga mencibir, jika Anda tidak memiliki kekuatan itu, jangan bersaing di depan saya. Petik 1. Kata-kata itu keluar dari mulut Lin Ming, dan ratusan orang di sekitarnya hampir memecahkan panci pada saat yang sama, hampir mendidih. Bahkan, ketika Jian Ming tiba-tiba melihat Lin Ming dan lain-lain, itu sudah menarik perhatian dari 6 sekte lainnya di sekitar. Ketika Jian Ming dan yang lainnya melintas, mereka juga tahu bahwa itu ada permainan yang bagus untuk ditonton, dan mereka tidak tahu siapa yang sangat tidak beruntung untuk menyinggung Jian Ming. Ketika kita melihat Lin Ming dan lain-lain, hampir semua orang merasa bahwa itu mereka ditakdirkan. Di mata murid-murid dari 6 sekte utama, belum lagi yang lain dari Sekte King Cheng, bahkan jika hanya satu orang yang tidak dikenal sudah cukup untuk menghancurkan Lin Ming. Tentu saja, semua orang berpikir bahwa itu Lin Ming akan lembut sekaligus,
tapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Ming lebih langsung dan mendominasi daripada Pan Cheng. Dia berani mengajari Pan Cheng pelajaran di depan wajah pedang yang tidak diketahui dan membiarkan Pan Cheng tidak buta. Apa asal-usul anak ini? Dia keluar dari pikirannya. Beraninya Anda mengatakan bahwa itu dia adalah murid sekte Qing Cheng. Petik 1. Jangan kamu lihat bahwa itu anak ini tampaknya berada di tim Deng Xiaoxing. Tidak ada keraguan bahwa itu dia adalah murid keluarga Yanjing. Petik 1. Yah, hanya murid Yanjing yang berani menantang murid-murid paviliun pedang Tibet sekte Qing Cheng. Aku benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Petik 1. Kamu bilang, Pan Cheng akan segera membunuh anak itu. Petik 1. Di sekitar, ledakan obrolan telah terdengar, adalah sepasang sibuk tidak menyukai hal-hal besar. Pan Cheng pasti akan melakukannya, jika tidak, kemana wajah Pan Cheng akan pergi. Sekarang, hampir semua orang berpikir sama. Tapi kemudian adegan yang membuat semua orang terlihat konyol terjadi, yaitu melihat tampilan pembunuh Pan Cheng, tetapi dia berkata, "Sebagai murid dari 6 sekte utama, saya tidak peduli dengan Anda. Tuhan punya banyak uang. Saya akan membiarkan Anda hidup beberapa jam lagi untuk saat ini, dan menunggu Anda untuk masuk." Tapi ketika Pan Cheng tidak menyelesaikan kalimatnya, ada jeritan di mulutnya, dan kemudian seluruh orang tiba-tiba terbang keluar. Mata konyol, perubahan mendadak membuat mata semua orang melebar, leher mereka membentang, dan mereka menatap Lin Ming dengan wajah yang luar biasa. Memang, pada saat itu, apa yang mengejutkan semua orang adalah melihat bahwa itu Lin Ming memimpin, dan semua orang hampir bisa melihat dengan jelas bahwa itu tubuh Lin Ming melintas, dan ketika dia datang ke Pan Cheng, dia menamparkan wajah Pan Cheng, dan seluruh Pan Cheng terbang terbalik. Saat berikutnya, hampir semua orang tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Apakah anak ini benar-benar hanya murid keluarga Yanjing? Mengapa Anda begitu berani? Di depan wajah pedang tanpa nama, dia berani menamparkan murid pedang tanpa nama. Anak ini tidak bisa bodoh. Tapi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa itu mata Lin Ming jelas dan tajam, dengan cahaya dingin berkedip, seperti orang bodoh dengan masalah otak. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa itu Lin Ming tiba-tiba menamparkan wajahnya dan membiarkan mata ratusan orang jatuh padanya. Di seluruh arena, ada banyak diskusi. Mereka semua merasa bahwa itu Lin Ming cukup berani untuk menamparkan Pan Cheng di hadapan pedang. Kemudian, tentu saja, hanya ada satu ujung untuk Lin Ming, yaitu kematian. Pada saat ini, Jian Ming sedikit tertegun. Dia tidak berharap bahwa itu Lin Ming akan berani bertarung di bidang 6 sekte dan menamparkan wajah Pan Cheng. Jika bukan karena murid lain di dekatnya yang merespons cukup cepat untuk menangkap Pan Cheng tepat waktu, Pan Cheng akan jatuh ke tanah secara langsung, dan dia akan memberikan kontribusi besar pada saat itu. Haha. Menghadapi mata pembunuh Jian Ming dan murid Qing Cheng lainnya, Lin Ming hanya tersenyum dan berkata, "Seperti yang saya katakan, jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa melakukannya. Jangan bersaing di depanku. Sayang sekali, Pan Cheng. Jika Anda masih ingin bersaing di depan saya, jangan salahkan saya karena menamparkan wajah Anda." Petik 1. Bajingan, kamu ingin mati. Pada saat ini, kemarahan pedang tanpa nama hampir melonjak ke langit dengan raungan. Lakukanlah. Aku akan melakukannya. Petik 1. Pedang tanpa nama adalah pemimpin paviliun pedang sekte Qing Cheng. Dia tidak bisa mengalahkan bahkan 100 pemimpin sekte Qing Cheng. Dia sangat berani sehingga dia tidak akan dibunuh oleh pedang tanpa nama. Petik 1. Melihat ini, semua orang di sekitar juga menonton kegembiraan, tidak terlalu besar, tetapi juga sedikit bersemangat. Bahkan, hampir semua orang berpikir bahwa itu setelah semua, Pan Cheng juga murid dari 6 sekte utama. Di bidang 6 sekte utama, Pan Cheng dipukuli di depan semua murid dari 6 sekte utama, seolah-olah semua orang kehilangan muka. Tentu saja,
Hampir semua murid dari 6 sekte tidak memiliki kasih sayang untuk Lin Ming sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.